Terakhir Bapak Jokowi dia mengutuk Israel. Dia mengutuk Israel dan ini sangat mengerikan. Nah, bagaimana saya nonton kemarin itu Jokowi mengutuk Israel. Pak Jokowi lahir tahun berapa? Jadi kekasih-kekasih Tuhan, memang teladan buruk Israel ini perlu saya jabarkan sampai kepada hal-hal seperti ini supaya kita semua hati-hati. Israel itu sangat melawan Allah, sangat menghina Allah, ya, bahkan melawan hamba Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, beberapa hari ini viral di channel-channel Kristen, channel-channel pendeta. Banyak sekali dari para channel-channel Kristen tersebut menanggapi statement dari Presiden Jokowi yang juga ikut mengutuk Israel. Ya, kita bisa melihat di channel Risuli Lubis, channel Gilbert Lumoindong, dan untuk kali ini kita akan pilihkan tetap dari channel sang penghibur, yaitu Saifuddin Ibrahim, yang mana di sini Saifuddin Ibrahim juga meratap. Dia kecewa kenapa Presiden Jokowi juga ikut mengutuk serangan Israel terhadap rakyat Palestina. Terakhir Bapak Jokowi dia mengutuk Israel. Dia mengutuk Israel dan ini sangat mengerikan. Nah, bagaimana saya nonton kemarin itu Jokowi mengutuk Israel. Pak Jokowi lahir tahun berapa? Israel sudah ada. Tetapi sejarah itu mencatat bagaimana orang-orang bangsa-bangsa yang mengutuk Yahudi itu bangsanya hilang. Presiden Jokowi juga mengutuk Israel yang telah membombardir Palestina, terkhusus ketika Israel menyerang rumah sakit Al-Ahli, yang notabene adalah rumah sakit Kristen, ya. Nah, di sini tampak sekali Saifuddin Ibrahim ini kecewa, meratap, sewot, dan dia tidak terima kenapa Presiden Jokowi juga ikut-ikutan mengutuk Israel. Dan pertanyaannya lucu, sahabat, dari Saifuddin Ibrahim, ya. Pak Jokowi lahir tahun berapa sedangkan Israel sudah ada? Pertanyaan yang sangat membagongkan, saya kira, ya. Saya kasih pesan kepada Saifuddin Ibrahim, kalau mau bertanya itu bertanya dengan pertanyaan yang cerdas. Semisal seperti ini, kenapa Pak Jokowi juga ikut mengutuk Israel? Nah, itu Din, baru pertanyaan cerdas, bukan pertanyaan yang membagongkan. Nah, makanya di sini saya kasih bocoran, Din, kenapa Presiden Jokowi juga ikut mengutuk Israel. Dengarkan baik-baik ya, Din, ya. Indonesia mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza karena telah mengakibatkan penderitaan dan semakin banyaknya korban sipil, termasuk perempuan dan anak. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Sehingga saya
perintahkan Menteri Luar Negeri untuk hadir dalam pertemuan luar biasa para Menlu Oki di Jeddah kemarin, serta terus mengupayakan evakuasi WNI yang saat ini masih terkendala kondisi. Indonesia tidak akan tinggal diam melihat korban sipil terus berjatuhan, melihat ketidakadilan terhadap rakyat Palestina yang terus terjadi. Buset Din, kamu itu Din suruh dengerin baik-baik, suruh simak baik-baik, kok malah joget-joget kayak gitu Din. Jadi jelas Din ya, kenapa Presiden Jokowi juga ikut mengutuk Israel. Karena sudah terlalu banyak berjatuhan korban-korban dari masyarakat sipil di Palestina ya, terkhusus ibu-ibu dan anak-anak. Tidak terkecuali gereja pun diluluh lantakkan oleh Israel Din. Seharusnya kamu itu berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah mengutuk Israel karena telah menghancurkan gereja yang notabene adalah tempat beribadat umat Kristen. Saudara-saudara seimanmu Din ya. Tidak perlu kau meratap, tidak perlu kau kecewa, tidak perlu kau menangis Din. Kenapa Presiden Jokowi juga ikut mengutuk Israel? Jokowi kutuk serangan Israel ke rumah sakit di Gaza. Republik Indonesia tak akan tinggal diam. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengutuk keras serangan bom Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli di Gaza yang menewaskan ratusan warga sipil. Menurut Jokowi, serangan tersebut jelas melanggar hukum internasional. Indonesia mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza karena telah mengakibatkan penderitaan dan semakin banyaknya korban sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, kata Presiden Jokowi melalui keterangan pers pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023. Jokowi pun memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk hadir dalam pertemuan luar biasa para Menteri Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Jeddah kemarin. Selain itu, Jokowi memerintahkan agar evakuasi WNI terus diupayakan, serta untuk mengupayakan evakuasi WNI yang saat ini masih terkendala kondisi lapangan, ujarnya. Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan tinggal diam melihat korban sipil terus berjatuhan. Indonesia lanjutnya akan terus mengirimkan pesan kuat kepada dunia untuk menghentikan kekerasan terhadap rakyat Palestina. Indonesia tidak akan tinggal diam melihat korban sipil terus berjatuhan, melihat ketidakadilan terhadap rakyat Palestina yang terus terjadi. Indonesia bersama-sama dengan OKI mengirimkan pesan kuat kepada dunia untuk menghentikan eskalasi, untuk menghentikan penggunaan kekerasan, untuk fokus pada masalah kemanusiaan dan menyelesaikan akar permasalahan, yaitu pendudukan Israel atas Palestina, tutur dia. Sekaranglah saatnya dunia berdiri bersama membangun solidaritas global untuk menyelesaikan masalah Palestina secara adil dan menerapkan parameter internasional yang telah disepakati. Ini akan terus Indonesia suarakan di berbagai kesempatan dan forum internasional, termasuk saat bilateral dengan Perdana Menteri Arab Saudi dan di KTT ASEAN GCC esok hari. Begitu pungkas Jokowi. Saya diazab oleh Allah. Din, daripada kamu semakin gila Din, lebih baik kau simak pesan dari Pendeta Mel Atok ini Din ya. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, memang teladan buruk Israel ini perlu saya jabarkan sampai kepada hal-hal seperti ini supaya kita semua hati-hati. Israel itu sangat melawan Allah, sangat menghina Allah, ya, bahkan melawan hamba Tuhan, protes jalan Tuhan dan lain sebagainya. Makanya dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 9 tadi, baca satu kali lagi, Tuhan hantam mereka dengan ular. Itu persis yang diangkat oleh Paulus itu.